وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali sore hari ini kita kembali bersua dalam program acara serial fatwa seputar anak. Satu lagi, rajulun ajiza anil kasbi, seorang suami kepala rumah tangga tidak sanggup lagi untuk bekerja. Wala lahu syai'un lah, wala lahu syai', dan sudah tak punya apa-apa. Ya mungkin dia sudah stroke, gak bisa bekerja lagi, udah gak punya apa-apa lagi. Walahu zaujah, sementara dia punya istri. Wal aulad, dan anak-anak. Wa auladis sighar, dan anak-anak kecil. Fahal ala waladihil musir ayunfiqa alaihi, apakah anaknya yang sudah Allah beri kemudahan rezeki boleh memberikan nafkah kepada si ayah, wa ala zaujatihi, dan pada istri si ayah, wa ikhwati sighar, dan anak dan saudari-saudarinya yang masih kecil. Jadi misalnya begini, si A menikah dengan seorang wanita, ya, sementara dia punya anak dari wanita lain. Ya mungkin istrinya yang pertama meninggal, kemudian punya anak, menikah lagi dia, gitu kan. Tapi qadarullah masya fa'ala, si ayah ini stroke misalnya, udah nggak bisa lagi bekerja. Jangankan bekerja, menggerakkan tangan dan kakinya sudah nggak bisa. Sementara dari si ayah ini juga punya anak-anak yang masih kecil. Tapi dari anaknya dari istri pertama itu ada yang sudah bagus ekonominya. Apakah si anaknya ini boleh memberikan nafkah kepada si ayah, atau wajibkah dia memberikan nafkah kepada si ayah, istrinya si ayah, maksudnya mak tirinya, dan anak-anaknya ataupun adik-adik si anak yang memberikan nafkah ini? Jawabannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' biqaulihi, dia katakan na'am alal waladi al-musir ayyunfiqa ala abihi wa zaujati abihi wa ala ikhwati sighar. Na'am, bagi si anak yang Allah berikan kemudahan rezeki, dia harus memberikan nafkah untuk ayahnya dan istrinya, dan istri ayahnya, serta saudari-saudarinya yang masih kecil. Wa illam yaf'al dzalik, kalau dia enggak melakukan hal itu, kana aqan li abihi qati'an li rahmatihi mustahiqqan li uqubatillahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Kalau dia tak mau peduli tentang hal itu, dia lihat ayahnya sudah tidak bisa berusaha lagi, adik-adiknya masih kecil, ayahnya punya ibu tiri, tapi dia nggak peduli dengan kondisi mereka, sementara mereka nggak ada pendapatan,
Tak ada apa-apa lagi yang bisa diandalkan. Harta sudah ludes, mungkin dikarenakan biaya pengobatan si ayah. Kalau seandainya anaknya yang punya kemampuan yang Allah mudahkan rezekinya, tak peduli atau dia abaikan, berarti ini anak-anak yang durhaka terhadap ayahnya, pemutus silaturahmi, dan dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah baik di dunia maupun di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Jadi seorang anak itu wajib memperhatikan kedua orang tuanya apabila memang kedua orang tuanya tidak sanggup lagi untuk bekerja mencari nafkah. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita ilustrasikan begini, seorang anak punya pendapatan misalnya, ya mungkin pendapatnya kecil lah, mungkin si anak hanya buruh kasar, 1 bulan mungkin hanya dapat 2 juta, sementara ayah dan ibunya tidak sanggup lagi bekerja. Anak-anaknya juga masih kecil-kecil, anaknya 5, istrinya juga. Jadi kebutuhan 2 juta itu sudah sangat kurang. 2 juta itu sudah sangat dihemat-hematkan. Gimana dengan kedua orang tuanya? Maka tetap dimasukkan kedua orang tuanya dan dihemat-hematkan dengan porsi dimasukkan kedua orang tuanya. Wajib bagi dia menafkahi kedua orang tuanya. Ya sebagaimana kita katakan, ya kita pandai-pandailah mengatur kebutuhan hari-hari. Ya, jadi 2 juta itu supaya cukup, bagaimana diatur bagaimana supaya cukup sebulan untuk istri, 5 orang anak dan 2 orang tua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum.